Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya berusaha mengajak teman-teman, saudara-saudara semua untuk merenungi dan menyadari apa yang baru-baru ini menjadi ramai di negara kita, menjadi sebuah bahan perbincangan yang masih sangat hangat. Nah, terkait dengan suatu lagu, suatu karya seni yang menjadi sebuah kritik sosial dari salah satu band punk bernama Band Sukatani dari Purbalingga, Jawa Tengah, jadi dari wilayah yang ngapak. Nah, band ini juga hanya memiliki 2 personil, yang cowok dia jadi gitaris dan yang cewek dia jadi vokalis, hanya 2 personil. Nah, unik pada logo album dan nama Sukatani ini tertulis menggunakan Arab Pegon, unik sekali. Kemudian apa yang membuat mereka menjadi ramai, yaitu terkait dengan lagu berjudul Bayar 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 yang mereka bawakan pada konser-konser mereka. Nah, tetapi ketika saya kemudian melihat pada sosial media yang sedang ramai dan saya mencermati lirik demi lirik dari lagu tersebut, saya tidak melihat satu hal yang janggal, satu hal yang kemudian menjadi satu ujaran kebencian ataupun suatu hal yang kemudian melecehkan atau menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang kotor, sama sekali tidak ada. Nah, coba kita kemudian mencermati lirik demi lirik dari lagu Bayar Bayar ini. Bayar, bayar, bayar. Jadi liriknya yang pertama adalah mau bikin SIM, bayar polisi. Kemudian ketilang di jalan, bayar polisi. Touring motor gede, bayar polisi. Kemudian angkot mau ngetem, bayar polisi. Nah, pada satu paragraf awal ini merupakan satu fenomena yang mungkin sering kita jumpai di kehidupan nyata, dan ini merupakan satu bentuk keresahan yang disampaikan dalam sebuah lirik lagu. Mau bikin SIM, bayar polisi. Nah, coba amati saja apakah benar demikian. Kemudian ketilang di jalan, bayar polisi, mungkin supaya tidak jadi ditilang dan bisa melanjutkan perjalanan tanpa harus kita mendapat surat tilang atau kemudian motor kita dibawa ketika surat tidak lengkap. Kemudian touring motor gede, bayar polisi, mungkin demi pengawalan maupun demi kelancaran. Kemudian angkot mau ngetem juga harus bayar polisi. Nah, coba kita cermati dan kita amati lirik ini, apakah ada yang menggunakan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata kotor maupun ujaran kebencian. Saya kira tidak. Jika kemudian alasannya adalah pada 2 kata, yaitu bayar polisi, itu merupakan satu bentuk kritik dan suatu bentuk pengeluaran dari apa yang dirasakan oleh masyarakat kita yang diwakili oleh Sukatani Band, karena kemudian dijadikan sebuah karya seni oleh Sukatani Band. Nah, kemudian aduh ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Nah, ini juga bentuk keresahan dari masyarakat yang ekonominya minim karena mereka tidak atau kurang memiliki uang untuk membayar polisi demi kelancaran tujuan. Kemudian mau bikin gigs, bayar polisi. Mau bikin satu konser acara dari komunitas tertentu harus bayar polisi demi kelancaran, demi izin dan sebagainya. Lapor barang hilang, bayar polisi. Mungkin untuk kemudian penyelidikan, pencarian dan lain sebagainya. Masuk ke penjara, bayar polisi. Keluar penjara, bayar polisi lagi. Nah, ini juga bentuk-bentuk keresahan dari masyarakat, bukan apa-apa. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar polisi. Nah, ini juga masih lanjutan dari bentuk keresahan dari masyarakat yang tidak memiliki uang untuk membayar polisi, diwujudkan ke dalam sebuah lirik lagu oleh Sukatani Band.
Mau korupsi, bayar polisi supaya aman. Mau gusur rumah, harus bayar polisi. Babat hutan, bayar polisi. Mau jadi polisi, bayar polisi. Nah, ini satu bentuk ungkapan yang pedas sekali. Dan ya mungkin bisa berpotensi menyinggung pada sahabat-sahabat dari kepolisian. Karena mau jadi polisi, bayar polisi. Artinya ketika mau daftar polisi supaya diterima, supaya bisa masuk ke tahap berikutnya, harus dalam tanda kutip harus menyogok, harus memberikan satu satu pelicin agar proses selanjutnya bisa lancar. Nah, itu dia yang kemudian menjadi sorotan yang sampai menyebabkan dari Sukatani Band itu sampai melakukan sebuah klarifikasi di akun Instagram official dari Sukatani Band. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena ketika kita amati lirik-liriknya ini sangat mewakili dari keresahan masyarakat. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau ini mewakili dari keresahan masyarakat? Coba ketika sedang dalam konser dari Sukatani Band, ketika kemudian lirik ini dinyanyikan, maka antusiasme dari para pemirsa dan mereka yang hadir pada konser-konser Sukatani Band benar-benar menyerukan terutama pada lirik atau pada kata bayar polisi dengan suara-suara yang lantang sekali. Nah, selain itu, coba kemudian ketika setelah klarifikasi dari Sukatani Band itu muncul, banyak dukungan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap Sukatani Band terkait dengan lagu yang ini. Luar biasa. Ketika pada komentar YouTube dari lagu-lagu yang menyinggung dari pihak pemerintah, dalam hal ini adalah kepolisian, juga di situ pada kolom komentar banyak kemudian yang mencurahkan isi hatinya untuk kemudian mengungkapkan pengalaman-pengalaman pahitnya dengan pihak-pihak kepolisian. Nah, itu contohnya di kolom komentar. Mungkin juga bisa di Twitter, ada yang nge-tweet terkait dengan pengalaman pahitnya berurusan dengan pihak kepolisian. Kemudian juga pada Threads mungkin juga mereka menuliskan keresahan-keresahan mereka ketika kemudian berurusan dengan pihak kepolisian. Juga pada beberapa waktu atau beberapa hari yang lalu, bagaimana kemudian pada saat demo Indonesia Gelap, lagu ini dinyanyikan dan diputar musiknya di depan pihak kepolisian yang sedang bertugas, yang sedang mereka itu sedang berjaga untuk mengamankan demonstrasi. Di depan langsung berhadapan-hadapan antara demonstran yang menyanyikan lagu ini, diputar musiknya secara keras, secara kencang, dan di hadapan mereka itu adalah pihak-pihak dari kepolisian yang sedang berjaga. Nah, sebenarnya juga kasihan karena biasanya yang berjaga di demonstrasi itu mereka yang masih muda, yang masih pangkatnya masih belum terlalu tinggi. Mereka yang menjadi satu benteng dan menjadi bumper bagi senior-seniornya, padahal mereka juga belum terlalu bisa bermain dalam tanda kutip untuk mencari satu dua hal yang menguntungkan di dalam pemanfaatan profesi mereka. Nah, itu ketika demonstrasi. Kemudian itu demonstrasi Indonesia Gelap. Kemudian setelah beberapa hari klarifikasi dari Sukatani Band itu, mereka para masyarakat itu juga menggelar demonstrasi dan menggelar aksi untuk dukungan kepada Sukatani Band. Nah, atas apa? Atas kritik dari Sukatani Band yang diwujudkan, dimanifestasikan dalam bentuk sebuah karya. Nah, ini kan menarik. Kenapa? Karena karya seni itu kan juga suatu ekspresi dari masing-masing individu manusia. Mengapa harus sampai ada klarifikasi? Nah, bagaimana yang katanya kebebasan berekspresi di negara ini katanya dilindungi oleh undang-undang. Kemudian katanya
secara demokratis dibebaskan untuk kebebasan berekspresi, kemudian akan diberikan hak yang seluas-luasnya. Nah, kenapa kemudian sampai ada klarifikasi dan kemudian ada dugaan bahwa terjadi intimidasi, kemudian terjadi represi, tekanan dari pihak-pihak yang mungkin dicurigai sebagai pihak dari kepolisian yang kemudian mendesak pihak Sukatani Band melakukan satu klarifikasi. Nah, ketika klarifikasi itu muncul, justru bukan menjadikan masyarakat segan kepada Polri, kemudian juga respect kepada Polri, sama sekali tidak. Justru masyarakat akan semakin semakin berjarak. Karena apa? Karena ketika ada satu lagu sebagai bentuk ekspresi, yang mana lagu itu kan tidak merusak sama sekali. Lagu itu tidak merusak sama sekali. Kenapa? Karena menyampaikan dengan satu hal yang verbal, satu bentuk suara, bukan satu vandalisme, bukan kemudian jalan-jalan, kemudian tiba-tiba di kantor polisi, kemudian melempar batu dan lain sebagainya, atau melukai anggota polisi, kemudian seperti video-video yang viral di sosial media, mencaci maki anggota polisi. Tidak seperti itu, tidak demikian, tetapi disampaikan secara seni, yang mana seni itu tidak membahayakan, seni itu tidak merugikan siapapun. Nah, adanya klarifikasi ini tidak membuat citra Polri semakin baik, justru sebaliknya, membuat citra Polri ini sebagai satu pihak pemerintah yang menekan, pihak pemerintah yang kemudian membuat tidak nyaman kepada masyarakat yang akan menyampaikan kritik. Nah, maka ada solusi lain menurut saya, menurut pandangan saya, daripada seperti kemarin kemudian tiba-tiba Sukatani Band itu melakukan klarifikasi sampai-sampai mereka harus mereka di depan kamera dengan wajah yang tertekan seperti itu, mereka sampai membuka topeng, membuka identitas, nama, kemudian mereka melakukan klarifikasi. Padahal ketika konser dan di mana-mana mereka itu menutup identitas. Mereka itu pakai topeng ketika sedang konser. Kemudian namanya juga menggunakan nama yang tidak asli, anonim. Dan ya berusaha sedemikian untuk menutup identitas mereka, identitas asli mereka. Mungkin dengan berbagai alasan yang sudah dipertimbangkan. Nah, sebenarnya daripada klarifikasi akan lebih efektif untuk membuka satu forum diskusi, yang mana forum diskusi itu melibatkan pihak kepolisian, kemudian pihak masyarakat, pihak pemerintah, dan pihak dari Sukatani Band dan para pendukungnya. Di situ untuk kemudian membedah, seolah pada acara bedah buku. Nah, kali ini bukan bedah buku tapi bedah lagu. Itu merupakan satu forum yang kemudian dari pihak yang bersangkutan, yaitu pihak Sukatani Band dan masyarakat, kemudian pendukung dari Sukatani Band, mereka bisa menyampaikan kritik mereka langsung di hadapan pihak kepolisian, dan pihak kepolisian juga bisa kemudian menjawab apa yang menjadi tuntutan dan apa yang menjadi keresahan dari masyarakat tersebut. Dan nyatanya juga banyak masyarakat yang mendukung Sukatani Band itu kan memberikan sebuah kode, memberikan sebuah arti bahwa Sukatani Band itu, lagu mereka itu mewakili yang menjadi resahan dan menjadi pendaman di hati mereka yang tidak bisa mereka, para masyarakat itu, sampaikan. Nah, ini ternyata Sukatani Band itu bisa menyampaikan lebih-lebih dalam sebuah bentuk seni, dalam sebuah bentuk lagu yang kemudian dinyanyikan di mana-mana sampai sekarang. Walaupun pada klarifikasi tersebut, klarifikasi yang sudah disampaikan oleh pihak Sukatani Band, mereka menghimbau untuk teman-teman juga menarik peredaran dari lagu tersebut, artinya membatasi agar tidak diteruskan kembali adanya lagu tersebut. Dan mereka juga sudah mengakhiri dari peredaran dan pergerakan dari lagu bayar tersebut. Akan tetapi sudah banyak yang terlanjur mendownload, kemudian merekam dan lain sebagainya, menyimpan intinya, dan kemudian justru semakin digelorakan, justru semakin kemudian lebih terang-terangan lagi disampaikan seperti itu. Nah, itu kan menjadi satu pertanyaan lagi, apakah benar bahwa lirik-lirik lagu tersebut terjadi pada kehidupan nyata, pada fenomena sosial yang dialami oleh masyarakat kita. Itu kan menarik. Artinya ketika Polri itu memberikan ruang kritik,
dan memberikan satu keluasan berpendapat kepada Sukatani Band dalam hal ini dalam bentuk lagu mereka, itu justru itu akan menjadi satu gambaran bahwa oh ternyata ada yang tidak beres pada satu institusi tersebut menurut lagu yang dibawakan oleh Sukatani Band tersebut. Nah, itu kan menjadi satu satu jalur komunikasi yang efektif, dan saya kira itu menjadi salah satu cara yang halus. Cara yang halus kenapa? Karena sama sekali tidak merugikan dan membahayakan orang lain karena disampaikan dalam bentuk lagu seperti itu. Daripada jika dibandingkan dengan kemudian demonstrasi, kemudian melakukan vandalisme yang kemudian merugikan pihak kepolisian, itu kan jauh berbeda seperti itu. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian pihak kepolisian, pihak Polri juga mereka menegaskan bahwa Polri itu tidak anti kritik, Polri itu tidak anti kritik, tidak anti mendengar aspirasi masyarakat. Nah, semoga yang memang demikian, dan harapannya juga lagu ini juga bisa diedarkan lagi dan tidak perlu dibatasi. Artinya bahwa lagu ini bukan satu ujaran kebencian, bukan satu hal yang merugikan dan membahayakan dari pihak yang bersangkutan. Nah, kemudian ada satu rumor bahwa setelah viral baru-baru ini, Sukatani Band juga terancam pada pekerjaan mereka, utamanya pada yang cewek, yaitu Mbak siapa namanya saya lupa, Mbak Novi Citra Indriani, yang kemudian diketahui bahwa beliau adalah guru SD IT Islam Terpadu. Nah ini menarik sekali, seorang muslimah yang kemudian dia menjadi satu penyanyi band yang beraliran musik keras, ini menarik sekali. Apalagi dengan lirik-liriknya yang menjadi satu bentuk kritik sosial, ini harus diapresiasi sebenarnya, bukan malah menjadi satu ancaman kepada Sukatani Band, personil Sukatani Band. Nah, katanya dari info yang saya dapatkan bahwa pekerjaan dari Mbak Novi ini menjadi terancam dan bahkan dikatakan bahwa sampai dikeluarkan dari pekerjaannya. Apakah ini benar atau tidak? Kemudian beberapa waktu setelah kabar itu muncul, Bapak Bupati Purbalingga, beliau bersedia untuk memberikan satu pekerjaan masih dengan satu bidang, yaitu mengajar kepada Mbak Novi Citra Indriani tersebut. Ya, semoga saja menjadi satu jalan yang lebih baik, mendapatkan satu pekerjaan dan lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya. Menarik mungkin karena beliau itu guru SDIT, maka menulis Sukatani itu menggunakan Arab Pegon, walaupun saya kira itu kurang tepat sedikit dari tulisannya. Dan kemudian dari yang cowok, Mas Syifa Alutfi, kalau tidak salah beliau itu seorang petani muda. Nah, saya apresiasi, benar-benar saya apresiasi, jarang sekali pemuda yang kemudian beliau mengembangkan diri menjadi petani. Sebagai, saya anggap petani itu adalah pahlawan negeri, dan beliau adalah salah satu dari banyak pahlawan negeri, karena petani merupakan penopang daripada sumber daya makanan yang sehari-hari kita konsumsi dan kemudian bisa menghidupi kita tiap harinya, meskipun terlihat sebagai satu pekerjaan yang dianggap dan dipandang sebelah mata karena berkotor-kotor dengan tanah, berkotor-kotor dengan pupuk dan lain sebagainya. Tetapi ketika para petani itu tidak ada, terutama petani yang muda, maka perkembangan dan pengembangan dari sumber daya alam yang kita kemudian ambil sebagai hasil bumi itu kemudian semakin jarang yang melestarikan, maka kita juga akan menjadi satu kerepotan tersendiri seperti itu. Nah, harapannya dengan adanya satu peristiwa ini justru bisa mengangkat baik dari Mas Syifa Alutfi maupun Mbak Novi Citra Indriani, mengangkat derajat mereka, kemudian bisa menjadi satu ladang berkah bagi mereka, mendapat satu lingkungan baru, mendapat satu yang sudah tentu pasti pengalaman baru, dan juga mendapatkan
satu privilege baru. Kenapa? Coba bayangkan, dari grup Sukatani yang kita namanya aja kadang nggak kenal, nggak pernah tahu, baru tahu setelah peristiwa ini kemudian ada. Nah, mereka menjadi semakin terkenal, mungkin konsernya juga akan semakin ramai, penghasilan akan bertambah, kemudian mereka juga dikenal banyak orang yang bersedia membantu. Nah, ini kan memberikan satu bentuk privilege terhadap Sukatani Band. Ya, semoga ini benar-benar menjadi berkah. Maka saya sampaikan untuk semoga Sukatani Band semakin sukses dan semakin berkah. Saya memandang dari sisi yang positif, dan semoga seterusnya tidak berhenti untuk menyampaikan kritik sosial. Karena ingat, untuk Sukatani Band banyak yang mendukung Anda, banyak yang mengapresiasi Anda, dan Anda berdua itu tidak sendirian. Anda berdua tidak terkucilkan atau termarginalkan. Anda berdua semakin melambung tinggi, dan peristiwa ini adalah sebagai anak tangga yang menghantarkan Anda berdua ini semakin naik ke atas. Nah, mungkin sebagai penutup, kita buka satu fakta yang menarik, yaitu bahwa Sukatani Band ini, mereka itu membagikan hasil bumi, terutama sayur-sayuran, ketika mereka itu konser. Nah, seperti ini kira-kira videonya. Nah, ini kan ketika sedang konser, dan ini konser punk loh, ini konser punk. Vokalis dan gitarisnya itu memberikan satu hasil bumi. Mungkin ini yang menyimbolkan petani ya, menyimbolkan kesejahteraan pangan. Ini luar biasa sekali. Dan coba lihat, mereka membagikannya dari tangan ke tangan, tidak dilempar, bukan dari panggung kemudian dilempar ke wilayah penonton, tidak seperti itu. Coba bandingkan dengan ketika ada pengajian, ketika ada kegiatan keagamaan yang katanya mereka itu tokoh-tokoh agama, tetapi kok justru makanan itu dilempar, seolah-olah memberi makan hewan, memberi makan ayam atau yang jenisnya, seperti di kebun binatang, seperti ini. Nah, dilempar itu adalah makanan, dilempar. Sebenarnya kan tidak perlu seperti itu. Jika memang mau memberikan buah-buahan, makanan yang ada di panggung, yang disuguhkan di panggung oleh mereka para tokoh itu, bisa dengan cara yang lain. Contohnya adalah dengan memberikan langsung, Anda turun ke panggung, atau Anda memanggil jamaah Anda yang kemudian berilah dari tangan ke tangan, bukan dengan dilempar. Itu, panggillah jamaah, suruh maju ke panggung, berikan makanan. Atau Anda yang turun dengan pengawalan panitia, dengan pengawalan yang berwajib, Anda turun dan Anda berikan makanan itu. Atau kalau tidak, biarkan saja, Anda tidak perlu gaya-gayaan kemudian melemparkan makanan, memberikan makanan seolah memberi makan hewan di kebun binatang. Biarkan saja. Setelah Anda selesai, makanan itu pasti akan diambil panitia, kemudian akan dikonsumsi. Sudah ada yang mengurusi seperti itu, dan pasti tidak akan mubazir seperti itu. Itu kan lebih etis, lebih manusiawi, dan lebih bermoral. Dari sini kita sudah mendapatkan satu pelajaran egalitarisme, kesetaraan. Dari apa? Dari Sukatani band punk. Bayangkan, band punk memberikan sayur-sayuran sebagai simbol hasil bumi dari petani, dari pahlawan negara, yaitu para petani. Mereka kemudian memberikan, sama-sama berdiri, diberikan dari tangan ke tangan, seperti itu. Itu kan simbol egaliter, setara, dari tangan ke tangan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, meskipun yang satu memberi, yang satu menerima, seperti itu. Dan satu pelajaran yang kemudian sangat-sangat berharga terkait juga dengan memanusiakan manusia yang lain. Etika, moral, adab, unggah-ungguh, akhlak. Bukan hanya kemudian memegang mikrofon berbicara akhlak, tetapi dalam perilaku bertentangan dengan apa yang disampaikan. Tidak seperti demikian. Itu baru hal-hal kecil terkait dengan memberi satu hal yang bisa dikonsumsi. Masih banyak hal-hal yang lain terkait dengan etika dan moral, yang mana teman-teman dari punk itu dianggap sebelah mata. Justru mereka memberikan satu contoh yang lebih baik daripada tokoh-tokoh agama yang mereka di panggung disambut oleh ratusan ribuan orang memakai baju putih-putih, terbelit kain di kepalanya sebagai simbol
seorang tokoh agama, sebagai simbol rohaniwan, kita mendapatkan pelajaran berharga. Banyak pelajaran berharga yang disampaikan oleh Sukatani Band Punk. Nah, seperti itu. Dan mungkin penutupnya kita tunda dulu karena masih beberapa menit lagi. Dan kita amati juga bahwa ada pelajaran dan teladan yang bisa kita ambil dari Sukatani Band terkait dengan keberanian mereka mengkritik, membuat lirik itu kan juga pasti mereka juga sudah was-was terlebih dahulu akankah berakibat apa setelahnya, dan ternyata memang kemudian sampai mereka harus klarifikasi. Nah, pelajarannya adalah terkait dengan keberanian mereka. Sukatani Band dengan karyanya mereka berani melakukan sebuah kritik sosial dalam bentuk karya seni. Mereka berarti sudah punya dua hal, yaitu keberanian dan kreativitas yang tidak semua orang itu memiliki. Jika dibandingkan dengan tokoh agama tadi, apakah mereka seberani itu? Kemudian apakah mereka itu memiliki keberanian dan kreativitas seperti yang dimiliki oleh Sukatani Band itu? Apakah mereka bisa memanusiakan manusia sebagaimana yang dilakukan oleh Sukatani Band itu? Dan coba kita perhatikan pada konser-konser punk itu kan tidak ada kemudian pejabat negara yang hadir, tidak ada kemudian camat hadir, kepala desa, DPR, dan lain sebagainya hadir di wilayah konser punk untuk turut dalam acara tersebut. Kenapa? Yang satu mungkin karena tidak prospek. Kenapa? Karena tidak bisa nampang mereka, karena satu biasanya kalau di dalam ruangan mereka gelap-gelapan. Kemudian orangnya juga, masanya juga sedikit, dan kemudian bukan orang-orang yang berpengaruh juga. Lebih-lebih mereka itu teman-teman banget lah yang dianggap sebelah mata sebagai sebuah kenakalan dan lain sebagainya. Kemudian juga karena pada lirik-lirik beberapa band punk itu juga merupakan kritik sosial, dan yang dikritik itu termasuk juga pada pihak pemerintahan. Mungkin karena panas ketika kemudian mendengar lagu-lagu berbau kritik, lagu-lagu berbau keresahan dari masyarakat yang disampaikan dalam bentuk lagu, karya seni kepada para pihak-pihak dari pemerintahan. Nah, dan apresiasi lagi untuk Sukatani Band bahwa tidak hanya satu lagu ini yang merupakan kritik sosial, tapi pada lagu-lagu yang lainnya juga ada. Coba kita pada album Gelap Gempita, masih pada album Gelap Gempita, beberapa lagu, tetapi saya akan mengajak teman-teman saudara-saudara untuk mengamati dua lagu saja. Yang pertama adalah lagu yang berjudul, nah judulnya adalah Sukatani, sama seperti nama dari grup band tersebut. Coba kita dengarkan, maksud saya kita renungkan. Liriknya begini. Mikrofon saya akan saya dekatkan supaya lebih jelas. Begini liriknya. Tanaman saya di sawah dicabuti, lah saya dibawa ke Koramil, dikerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diem aja, terus pulang. Sampai situ, kemudian pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi. Jadi dia perintah ke orang lagi, wis tanam lagi, tanam sampai panen. Menyuruh orang untuk menanam kembali dan ditanam supaya kemudian panen. Harus meskipun mendapat satu intimidasi dari Koramil itu, tetap harus dilanjutkan proses penanaman hasil bumi tersebut. Kita lanjutkan. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi. Pak, saya mau syukuran, kesini datang. Ya saya suguhi minum. Terus keluar, makannya nasinya nasi kemepul rojo lele dari beras yang terbaik. Lauhe sambal terasi sama bandeng. Wah, ini makan seperti ini rasanya nikmat banget. Ini baunya nasinya enak banget. Itu kata si Koramil ya. Ya, ini dulu tanaman yang Bapak cabuti, kemudian dijawab seperti itu.
Nah, kemudian Sukatani seneng karo wong tani. Sukatani pengen dadi wong tani, luar biasa. Sukatani tapi ra duwe lemah. Sukatani tadi berarti Sukatani suka dengan orang tani. Sukatani pengen dadi wong tani, pengen jadi orang tani, jadi petani. Kemudian Sukatani tapi ra duwe lemah. Sukatani tapi tidak punya tanah, lemah. Sukatani itu kan suka bertani berarti. Sukatani mayuh pada ngegembor. Nah, ini bahasa ngapa gini? Matur nuwun wong tani, terima kasih orang tani. Dewek dadi tayang mangan, kita jadi bisa makan. Matur nuwun wong tani sing wis ngejaga lingkungan, yang sudah menjaga lingkungan. Matur nuwun wong tani, terima kasih orang petani. Dewek dari tayang mangan sing wis ngejaga lingkungan. Kemudian oke, sampai di situ. Nah, ini merupakan satu bentuk apa ya, kritik sosial bisa, kemudian apresiasi terhadap para petani bisa, kemudian juga mungkin keresahan dan satu harapan dari personil Sukatani bahwa dia itu suka tani, suka bertani, tetapi randuwe lemah, tidak punya tanah. Ya mungkin bisa kemudian pihak-pihak terkait bisa kemudian memberikan satu bantuan pada Sukatani Band agar tidak cuma konser dan menyanyi, tetapi bisa juga bertani sebagaimana harapannya. Itu dari satu lagu yang berjudul Sukatani. Nah, kita masih ada satu lagu lagi, yaitu Alas Wirasaba. Alas Wirasaba. Alas Wirasaba. Alas itu hutan, Wirasaba nama hutannya berarti. Seperti ini liriknya. Pas esih cilik inyong pada melaku-melaku. Nah, jadi sewaktu kecil saya pada waktu masa kecil saya pada melaku-melaku sama atau sedang jalan-jalan karo batir-batir maring Alas Wirasaba dengan teman-teman menuju ke Alas Wirasaba, hutan Wirasaba. Pada ngarahi tebu, mereka kemudian mengambil tebu, menai wit jambu, kemudian memanjat pohon jambu, dolanan Sundamanda, permainan Sundamanda karo brancaan. Brancaan itu apa tuh? Nah, kemudian lah siki alase raana. Lah sekarang hutannya sudah tidak ada. Wis didadikna bandara, sudah dijadikan bandara. Terus inyong arep dolanan nangen dia. Terus saya akan bermain ke mana? Jebul batirim barang. Ternyata teman-teman juga wis pada hilang, sudah pada hilang. Seperti itu. Liriknya sederhana tapi ini juga terkait dengan kritik sosial atas pembangunan bandara yang menghabiskan Alas Wirasaba. Itu dua lagu. Ya, masih banyak lagu-lagu yang lain, mungkin teman-teman bisa dengarkan sendiri, dan jangan lupa dukung mereka. Pastikan mereka itu terapresiasi, dihargai, dan mereka itu tidak sendirian. Berikan dukungan semaksimal mungkin. Mereka itu juga sudah termasuk sebagai aktivis seni, aktivis kritik sosial melalui kegiatan kesenian. Ya, mungkin satu lagu lagi yang judulnya adalah Jangan Bicara Solidaritas. Nah, Jangan Bicara Solidaritas ini terkait dengan satu kritik yang menggambarkan kekecewaan terhadap orang-orang yang cuma bisa ngomong terkait solidaritas, persaudaraan dan lain sebagainya, tetapi pada nyatanya adalah nol. Tidak ada bentuk yang konkret, bentuk yang nyata terkait dengan solidaritas tersebut. Hanya sebagai kedok. Jadi solidaritas, tetapi kalau saya memandang mengatasnamakan solidaritas tapi hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan organisasi, kepentingan partai yang nantinya bisa di kemudian hari disalahgunakan. Mungkin hanya akan berfungsi dan bermanis-manis ketika akan menjelang pemilu. Nah, akan menjelang pemilu justru itu mengatasnamakan solidaritas, persaudaraan, kerakyatan dan sebagainya untuk mendukung paslon tertentu. Tetapi setelah itu ya menghilang lagi. Nah, ini kan juga bisa menjadi satu himne sebenarnya, himne kritik untuk solidaritas palsu. Nah, seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan dukungan, apresiasi, dan ucapan selamat dan sukses kepada Sukatani Group. Semoga peristiwa ini menjadikan satu ladang berkah, menjadikan satu batu loncatan, menjadikan satu
tangga yang kemudian dinaiki untuk Anda suka tani pen menuju ke level yang lebih tinggi lagi setelah mendapatkan sebuah pengalaman baru. Dan jangan pernah berhenti karena Anda tidak sendiri, banyak yang mendukung Anda. Dan yang terakhir adalah bahwa kritik itu harus ada untuk menyeimbangkan fenomena sosial yang sudah ada. Terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun mungkin kalimat-kalimat yang keliru ketika saya sampaikan. Saya terbuka dan menerima kritik. Silahkan disampaikan di kolom komentar. Dan semoga semua makhluk berbahagia.